Nah, selip. Wah. Selip banget. Ini si kecil keluar lagi teman-teman, rupanya hanya membawa 2 rangkaian di belakang dan 1 rangkaian sebagai pemberat di depan teman-teman. Kalau ada salah bisa kalian ralat di kolom komentar ya. Ini mohon maaf sedikit backlight. Ini akan ke kebun ini teman-teman. Oke, lori kecil udah berangkat ke kebun teman-teman. Kita kejar ya. Tahu hanya langsir aja nih teman-teman. Ini teman-teman kita keluar lagi yang nomor 4 ya. Lah, kok berhenti teman-teman? Apakah ini hanya akan berpindah atau langsir, pindah jalur? Kita cek aja ya. Oke, lanjut sepertinya ini. Kita coba kejar ya di belakang. Nah, ini dia teman-teman, kita coba kejar lorinya ke kebun. Ini di mana nih? Iya. Sepertinya lori ini akan mengambil rangkaian. Nah, itu dia teman-teman, rangkaiannya ada di depan sana. Nah, lokomotif ini akan mengambil lori isian yang sudah standby di kebun. Ternyata di sana udah ada yang standby teman-teman. Dan di samping kiri juga ada teman-teman yang sudah standby. Ini persiapan seperti ini dulu yang akan diberangkatkan atau masuk ke dalam area PG Semboro yang di awal kita videokan tadi. Nah, itu operatornya menaburkan pasir untuk menghindari slip.
Ini lokomotif 4 yang sebelumnya berangkat, yang di awal tadi kita videokan. Lori yang sebelah kanan ini sedang proses langsir rangkaian, teman-teman. Jika saya lihat rangkaian ini cukup panjang, bahkan seperti ini 60 rangkaian, teman-teman, sampai ujung sana itu. Wow, keren, sampai ujung sana, teman-teman. Ini masih proses tempel rangkaian. Nah, jika yang ini sepertinya ini masih ada sedikit kendala tadi ya. Bisa kalian lihat, tadi bapak operatornya menaburkan pasir di jalur, mengingat ini rangkaiannya cukup berat, teman-teman, dan struktur lintasannya juga terbilang ya ala kadarnya, jadi selip, teman-teman. Nah, ini masih maju mundur, dan kemungkinan ini sebentar lagi akan diarahkan menuju ke penimbangan terlebih dahulu sebelum masuk ke PG Jatiroto, PG Semboro. Entahlah yang mana dulu ini akan masuk, apa yang itu dulu atau yang ini, teman-teman. Ini untuk penghubungnya juga sangat simpel ya. Hanya ada apa? Rantai ini, teman-teman. Hanya dihubungkan oleh satu rantai. Maju lagi. Agak selip ya. Nah, itu. Nah, selip. Wah, langsung dihentakkan, teman-teman, keren. Kita lihat dulu ya, ini bawa berapa rangkaian. Wow, panjang, teman-teman. Kita coba maju lagi. Nah, ini ditaburi pasir lagi. Ini mundur lagi untuk ambil ancang-ancang.
itu ditaburin pasir lagi teman-teman. Ini akan melewati jembatan. Wow, rangkaiannya panjang teman-teman. Seperti ini akan langsung dibawa ke pabrik ini teman-teman, mengingat isiannya udah penuh. Jadi untuk prosedurnya sebelum tebu ini dinaikkan ke rangkaian, jadi rangkaiannya itu disimpan di pertengahan perkebunan seperti ini teman-teman. Nanti para petani itu memanen hasil panennya di kebun tebu tersebut, lalu mengangkutnya ke rangkaian. Lalu setelah rangkaiannya penuh, itu baru lokomotif Hokuriku akan mengambil rangkaiannya lagi dengan sudah ada isiannya teman-teman gitu. Jadi prosedurnya seperti itu. Nah, ini rangkaian terakhir. Jadi sebelum masuk ke perkebunan, ini akan ditimbang terlebih dahulu teman-teman di tempat penimbangan di depan sana. Baru setelah itu dimasukkan ke pabrik gula yang tadi awal kita videokan. Oke teman-teman, sekarang saya geser ke sisi sebelah selatan atau di lintas teman-teman, atau lebih tepatnya di perlintasan. Telah perlintasan berapa ini di belakang kita itu ada lori skoma teman-teman yang persiapan melintas di sini. Nanti kita coba liput ya. Nah, ini udah ditutup teman-teman. Jadi meskipun lori ini terbilang kecil, dia juga harus dapat prioritas dari pengguna jalan lain. Oke teman-teman, setelah tadi kita mengabadikan di perlintasan sebelah timur, sekarang saya coba akan abadikan dari sisi sebelah barat. Infonya di sini itu percabangannya lebih banyak teman-teman. Jadi kereta yang melintas di sini itu lebih banyak daripada yang di sebelumnya di sebelah timur itu. Nah, mungkin teman-teman jika kalian jeli di depan ada lori apa ya, skoma teman-teman dari jalur yang sebelah timur. Nah, ini jalurnya udah ketutupan rumput teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi saya geser ke sisi sebelah selatan agar teman-teman bisa menyaksikan saat lori ini melintas di perlintasan. Jadi double track di sini teman-teman.
Oh ya, sekedar info teman-teman, jadi lori yang kecil ini, skoma, biasanya itu digunakan untuk mengangkut rel yang portable teman-teman. Jadi di beberapa situasi ada saatnya atau ada saat di mana lori yang besar itu tidak bisa masuk ke dalam perkebunan. Jadi relnya buntu dan lori yang kecil ini membawa rangkaian rel portable gitu. Jadi setelah relnya dipasang, lori ini akan menjemput rangkaian kembali dan akan menaruh di pertengahan kebun, lalu akan diisi dan membawa kembali ke jalur lintas utama teman-teman. Dan setelah itu barulah lori yang besar yang membawa rangkaian isian tadi ke PG Semboro gitu teman-teman. Uniknya udah dapat berapa lori nih hari ini. Ini aja part kedua udah 4 teman-teman, keren ya, atau lebih. Oke, udah selesai ya kita ting lori pada mulai pagi sampai siang kali ini, dari part 1 sampai part kedua teman-teman. Dan kita tutup di lori yang kecil barusan yang melintas di sini. Karena di sini ya tahu sendirilah teman-teman, namanya juga lori, itu bisa waktunya juga tidak bisa diprediksi teman-teman. Jadi sangat random ya, baru aja itu gak ada jadwalnya teman-teman. Oke, kami dari kru RF Deso mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama pembuatan video ada kesalahan atau data atau lain sebagainya. Kami dari kru RF Deso mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.